Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang berbahagia, kita berjumpa lagi di sesi yang sama, yaitu proses pembelajaran, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang sholat fardu ya. Tolong dipersiapkan sebelum kalian mengikuti atau mempelajari materi tentang sholat, dipersiapkan mentalnya ya, tidak usah bergurau, tidak usah lagi, perhatikan, ikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya, tidak usah guyon ya. Nanti Pak Misan akan memaparkan atau menayangkan video slide tentang mengerti apa tentang materi sholat itu, jadi kalian itu memperhatikan, menyimak, dan nanti kalian saya kasih kesempatan untuk bertanya dari diskusi itu. Ya, paham ya? Paham aku? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat fardu, yaitu mapel fikih kelas 7 MTS di semester ganjil. Sholat itu memiliki dua pengertian. Pertama, secara bahasa sholat itu adalah doa. Secara istilah, ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan di dalam ajaran Islam. Itu adalah definisi dari istilah sholat. Kemudian apa landasan diwajibkannya sholat? Tentunya berdasarkan pada Al-Quran. Di sini surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian dalil yang kedua surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat yang 5 waktu itu adalah merupakan sholat yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian syarat-syarat wajib sholat. Siapakah orang yang diwajibkan sholat? Tentunya ada di sini ada 6 syarat. 1 adalah orang Islam. Kemudian baligh, berakal, suci dari hadas dan najis. Kemudian sampainya dakwah ajaran Islam, artinya tahu kalau sholat itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian yang keenam, jaga tahu tidak tidur, artinya dalam keadaan terjaga. Kalau sudah waktunya sholat tiba, dia melaksanakannya, wajib melaksanakannya. Kemudian syarat sahnya sholat. Jadi sholat akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Tentunya hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi, dan hadas kecil dengan cara berwudu. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Menutup auratnya laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan auratnya perempuan dari anggota badan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 buah tapak tangan. Kemudian masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, seperti duhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Yang keempat itu sudah ada waktunya masing-masing. Misalnya sholat duhur belum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Menghadap kiblat. Maka orang yang ada di Indonesia di arah timur, jadi menghadapnya ke arah barat. Kemudian mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi seorang musolli harus mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, baik itu sifatnya bacaan maupun gerakan dalam sholat. Kemudian rukun sholat pertama adalah niat usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, itu talafud biniat, hukumnya sunnah. Tapi yang termasuk rukun itu adalah menyengaja atau
Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, itu sunnah. Tapi ketika Allahu Akbar, minimal suara itu terdengar di telinga seorang musalli. Kemudian diri tegak bagi yang berkuasa ketika sholat fardu. Kalau tidak memiliki kemampuan, boleh bisa duduk, boleh berbaring apabila dalam keadaan darurat, misalnya sakit. Kemudian membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kemudian rukun dengan tumakninah. Iktidal dengan tumakninah. Sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Membaca salam yang pertama. Tertib, artinya berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Terus yang membatalkan sholat itu batal apabila sholat salah satu rukunnya tidak dilaksanakan, seperti tidak membaca suratul Fatihah, atau tidak ruku, atau tidak sujud. Dan sholat itu batal dengan hal-hal yang seperti tersebut di bawah ini, dalam keadaan berhadas, misalnya kentut ketika sholat, terkena najis, misalnya tempat yang kita tempati untuk sholat misalnya ada najisnya misalnya, maka batallah sholat. Berkata-kata dengan sengaja, misalnya berbicara waktu sholat, terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ketika dalam keadaan sholat dia merubah untuk memberhentikan sholatnya. Makan atau minum meskipun sedikit, misalnya ada sisa makanan di gigi, kemudian dikonsumsi, dikunyah, maka batallah sholatnya. Bergerak berturut-turut 3 kali yang bukan termasuk bagian dari gerakan sholat. Membelakangi kiblat, menambah rukuk yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud, tertawa terbahak-bahak, mendahului imam dua rukun, murtad keluar dari Islam. Inilah yang membatalkan sholat. Sunnah dalam melaksanakan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Apa sunnah ab'ad? Membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali, termasuk sunnah ab'ad. Membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, hukumnya sunnah ab'ad. Lanjut, sunnah hay'at, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. Jadi ketika mau ruku, bangun dari ruku, mengangkat tangan, itu masuk dari sunnah hay'at. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangannya, membaca doa iftitah, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Quran, setelahnya membaca suratul Fatihah, mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama. Jadi kalau membaca suratul Fatihah masuk rukun, mengeraskan bacaan suratul Fatihah masuk sunnah hay'at. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Meletakkan telapak tangan di atas di atas paha ketika bangun dari sujud. Duduk iftirash, kemudian duduk tawarruk, bersimpu pada waktu duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca salam yang kedua, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Kemudian makruh sholat. Jadi makruh itu suatu hal yang sangat dibenci apabila dilaksanakan. Orang yang sedang sholat dimakruhkan menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud.
menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, menahan hadas, berludah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang merugikan, yang mengurangi kehusyuan sholat. Kemudian hal-hal yang memungkinkan dilupakan. Dalam melaksanakan sholat mungkin ada hal-hal yang dilupakan. Misalnya lupa melaksanakan yang fardu, lupa baca suratul Fatihah, lupa melaksanakan sunnah ab'ad, lupa untuk melaksanakan sunnah hayat. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi kalau lupa kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi, hukumnya sunnah. Dan letaknya sebelum salam. Jadi sebelum salam kita disunnahkan untuk sujud sahwi apabila ketiga hal itu kita lupa untuk melaksanakannya. Dikerjakan sebanyak 2 kali. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat, apakah ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat? Sudah 2 rakaat. Atau sujudnya lupa misalnya, apa sudah 2 kali, apa masih belum. Menetapkannya yaitu yang paling sedikit dan hendaklah ia bersujud sahwi. Jadi apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang yakin. Kalau yakin masih kurang, dilaksanakan. Kalau yakin belum sudah cukup, yaitu jangan dilaksanakan. Lanjut sholat fardu dan waktunya. Misalnya sholat fardu yang sudah ditentukan, seperti duhur. Awal waktunya waktunya setelah condong matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Sholat asar waktunya mulai dari habisnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq, awan senja, ya, senja merah. Isya waktunya dari mulai terbenamnya syafaq, awan senja, hingga terbit fajar. Kalau subuh waktunya dari terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Kemudian waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ada 5 waktu yang tidak boleh ditempati melakukan sholat, kecuali sholat yang mempunyai sebab, seperti contohnya setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, tidak boleh. Ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tombak. Ketika matahari rembang di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. Setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna. Ini waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kemudian beberapa pelajaran dan kewajiban sholat. Nah, ini ada hikmah, ada pelajaran di dalam kewajiban sholat ini. Pertama adalah sholat merupakan syarat menjadi takwa. Jadi syaratnya orang bertakwa itu harus sholat merupakan syarat menjadi takwa. Jadi orang bertakwa itu syaratnya harus melaksanakan kewajibannya, termasuk sholat yang 5 waktu. Sholat merupakan benteng kemaksiatan. Jadi katanya Allah dalam Al-Quran, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila sholat kita betul-betul dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan. Sholat mendidik perbuatan baik dan jujur, ya. Jadi sholat itu mendidik seorang musolli untuk menjadi orang baik dan menjadi orang yang jujur. Sholat akan membangun etos kerja. Kemudian sholat sunat seperti sholat rawatib, sholat sunat wudu, ya, disukril wudu, sholat duha,
kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat sunat mutlak, sholat sunat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat tarawih, sholat witir, sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, sholat 2 gerhana, dan sholat istisqa. Demikianlah pemaparan tentang sholat kewajiban. Gimana anak-anakku dengan materi yang sudah kalian perhatikan tadi? Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada penjelasan yang kurang. Ya, silakan. Siapa namanya? Islami, ya silakan. Mbak Islami. Perlu penjelasan kembali tentang niatan. Ya, jadi di dalam sholat itu kita harus melaksanakan niatnya. Niat ini tempatnya di dalam hati. Talafut ini yang hukumnya sunnah. Misalnya sholat fardu. Ya, misalnya sholat apa? Sholat fardu arba'a rakaatin. Ada sholat bila-bila. Dan itu melafadzkan niat itu hukumnya apa? Sunnah. Yang rukun itu adalah ketika kita mengangkat tangan ketika Allahu Akbar, niat itu berbarengan dengan terangkatnya tangan ketika dalam hati niat. Kalau yang lain memperhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menjelaskan secara bahasa kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Iya. Sedangkan menurut istilah sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri mengucapkan salam. Oke, terima kasih anak-anakku. Proses pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di besok ya. Hari apa? Waktunya fikih. Hari Senin ya. Hari Senin lagi. Terima kasih. Mari kita tutup proses pembelajaran ini dengan bacaan doa. Baca walasli ya bersama-sama. Bismillah.